Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiadi Nugraha. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari pengerjaan saya, yaitu sebuah website yang berjudul Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan untuk memenuhi perbaikan mini project 2. Di sini kita masih masuk menu home. Di sini ada penjelasan tentang rencana kegiatan anggaran tahunan beserta programnya dan kegiatannya, lalu ada monitoring pengeluarannya juga. Langsung saja kita masuk ke menu login. Nah, untuk menu login ini, jika kita tidak mempunyai username dan password, kita bisa bikin di menu sigap. Tinggal klik saja menu sigap. Di sini kita bebas bisa melakukan pengisian sesuai yang kita inginkan. Saya melakukan pengisian ini, username dan passwordnya sama. Sudah muncul menu berhasil, tinggal kita melakukan pengisian di menu login. Nah, setelah berhasil melakukan pengisian dan login, di sini kita akan masuk ke menu dashboard. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa fungsi menu dari yang ada di sebelah kiri ini. Yang pertama ada menu dashboard. Di sini berisikan saldo anggaran kegiatan, anggaran pengeluaran, dan anggaran pemasukan. Di sini kita bisa input tambah data, dan sama di anggaran pemasukan juga bisa kita input tambah data. Selanjutnya ada data RKT. Jadi di sini kita bisa melihat dari tanggal 28 kita apa saja yang kita input, misalkan keterangan pemasukan, sumber pemasukan, jumlah pemasukan beserta aksinya. Sama data anggaran pengeluarannya juga seperti data anggaran pemasukan. Nah, untuk menginput data dari sini, kita bisa input dari anggaran pemasukan yang di bawah dari menu input data anggaran. Sama data pengeluarannya juga sama. Nah, ini saya akan jelaskan di akhir sesi. Pertama, kita input data pemasukan biar saldo anggaran kegiatannya terisi. Langsung klik saja. Di sini kita bisa input, masukkan keterangan pemasukan. Misalkan kita dapat dana dari pemerintah. Jumlah anggarannya bebas, kita bisa isi berapa saja. Di sini saya isi 20 juta. Nah, ini menunya kita isi bebas. Di sini bisa pemberian, piutang, laba penjualan, pekerjaan, dan lain-lain. Tambah data. Data berhasil ditambahkan. Nah, lalu di sini bisa kita lihat yang saya input tadi bisa terlihat dari data anggaran pemasukan. Soalnya saya tadi menginput dari anggaran pemasukan. Dan ini saldo anggarannya juga. Berhubung tadi kita dapat dana dari pemerintah, masuknya ke pemasukan, dan saldo anggaran kegiatannya juga ikut bertambah. Lalu kita di sini tinggal mengisi data pengeluarannya. Misalkan tanggal 29 kita isi keterangan pengeluarannya. Misalkan kita isi buat pemberian transportasi untuk karyawan. Kita input saja keterangannya, transportasi. Di sini kita masuk ke kendaraan. Jumlah anggarannya misalkan untuk seluruh karyawan kita isi 5 juta.
Nah, bisa kita lihat di sini kita bisa melihat data anggaran pengeluarannya itu bertambah 5 juta dan saldo anggarannya juga kita bisa lihat berkurang 5 juta, jadi sisanya tinggal 15 juta. Kalau ini data anggaran yang dari awal tadi kita input dari pemerintah 20 juta. Selanjutnya, kita lihat dulu data anggaran pengeluarannya yang tadi kita input. Nah, langsung saja masuk ke menu laporan anggaran. Di sini kita misalkan bisa melihat anggaran pemasukannya dulu yang tadi dari pemerintah, tanggalnya, yang tadi kita isi tanggal berapa. Tanggal 28 sampai misalkan sampai tanggal 31. Tampilkan. Nah, kita bisa melihat di sini ada keterangannya. Dana pemerintah, sumber pemasukannya pemberian, jumlahnya 20 juta. Di sini ada grafiknya juga. Yang biru ini menandakan pemberian. Dari hasil ini, kita bisa melihat juga, kita bisa menampilkan juga dalam bentuk PDF maupun Excel. Sekarang kita lihat dalam bentuk file Excel. Langsung save saja. Ini berhasil di-download, kita lihat saja. Nah, ini data anggaran pemerintah tadi. Selanjutnya kita lakukan untuk anggaran pengeluarannya. Misalkan dari tanggal 28 sampai tanggal 31. Klik tampilkan. Ini data pengeluaran yang tadi untuk transportasi sebesar 5 juta. Bisa di-save juga dalam PDF maupun Excel. Ini grafik yang sama. Sekarang kita isi saja bebas sesuai yang kita inginkan. Misalkan pemasukan dari perusahaan untuk pekerjaan, jumlah anggarannya 50 juta. Tambah data, kita berhasil ditambahkan. Juta, jadi totalnya 25 juta. Kita bisa melihat di sini anggaran pemasukannya bertambah 5 juta dan saldo anggaran kegiatan juga tadi yang sudah berkurang 5 juta bertambah lagi 5 juta jadi 20 juta. Langsung saja kita masukkan anggaran pengeluarannya untuk apa saja. Misalkan di sini kita masukkan untuk jajan karyawan atau uang makan. Anggarannya untuk seluruh karyawan sebesar 3 juta. Tambah data. Oke, lalu kita isi lagi dengan hal yang sama. Sekarang untuk peralatan. Di sini kita tinggal klik saja peralatan, anggarannya 10 juta. Tambah data. Oke, ini yang kita input tadi, uang makan beserta peralatan. Saldo anggarannya sisa 7 juta. Di sini anggaran pengeluarannya 18 juta dari total keseluruhan yang kita input dari awal tadi. Anggaran pemasukannya tetap segini, tetap segini. Langsung saja kita melihat laporan anggaran. Apakah bertambah atau tidak? Dari tanggal 28 sampai tanggal 31. Nah, ini data perusahaan, data anggaran yang diberikan dari pemerintah, ya terus yang kedua yang berhasil kita input tadi dari perusahaan sebesar 5 juta dan 20 juta, jadi totalnya 25 juta. Di sini ada grafiknya juga. Lalu kita melihat anggaran pengeluaran yang kita input secara acak tadi. Tanggalnya sama. Ini
Ini laporan dari anggaran pengeluaran yang tadi, yang berhasil kita input. Kita coba save to Excel lagi. Nah, ini data dari yang tadi kita input yang berhasil. Jadi total pengeluarannya itu sebesar 18 juta dari dana pemasukan yang kita input sebesar 25 juta. Jadi sisanya tinggal 7 juta. Kita bisa melihat sisanya dari menu dashboard. Saldo anggaran kegiatan. Berikut cuma segini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.